Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rizky Alamanda. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini saya akan menjelaskan perihal perbandingan keakuratan penilaian kinerja menggunakan metode manual versus menggunakan aplikasi HRIS atau Human Resource Information System. Kemudian saya hormati para manajer SDM, rekan-rekan praktisi sumber daya manusia, serta hadirin yang berbahagia. Saat ini dunia bisnis berkembang begitu cepat. Perusahaan dituntut untuk mengambil keputusan dengan cepat, tepat, berbasis data yang akurat. Namun yang terjadi, pertanyaannya adalah, apakah sistem penilaian kinerja yang kita gunakan saat ini sudah mendukung kebutuhan tersebut? Masih banyak perusahaan yang mengandalkan penilaian kinerja manual, mulai dari formulir kertas hingga spreadsheet. Nah, metode ini tuh tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi juga rentan terhadap kesalahan dan penilaian yang bias. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua memahami perbandingan antara penilaian kinerja secara manual dan penilaian menggunakan aplikasi HRIS, serta bagaimana digitalisasi mampu meningkatkan kualitas dalam keputusan manajerial. Baik, hadirin yang saya hormati, pertama, mari kita lihat kelemahan dari metode manual sistem penilaian kinerja. Yang tradisional ini bergantung pada persepsi penilaian dan data yang seringkali menjadi subjektif ya penilaiannya. Nah, di sini ada menurut Rahman dan juga Chowdhury pada Journal of Human Capital Development, mereka berstatement bahwa penilaian kinerja manual masih syarat akan bias karena kurangnya bukti yang terukur yang mendukung penilaian. Nah, akibatnya karyawan bisa menerima hasil evaluasi yang tidak mencerminkan performa kinerja mereka. Kemudian tidak hanya itu, penggunaan dokumen fisik dan input manual juga meningkatkan kemungkinan human error, mulai dari hilangnya data, kesalahan pencatatan, hingga manipulasi. Jadi bayangin deh, ketika data penilaian, kemudian payroll check, dan satu lagi adalah pengisian data manual itu salah dalam perhitungan atau absensi harus diverifikasi ulang. Bayangkan berapa lama waktu yang terbuang. Pada akhirnya proses ini menghambat efektivitas para HR dalam mendukung keputusan manajerial. Nah, di sini adalah permasalahan HR dalam menggunakan metode yang manual. Di sini ada 6 permasalahan yang biasa dihadapi oleh HR. Pertama itu adalah administrasi karyawan menyita 30% waktu HR, kemudian kesulitan monitoring performa karyawan, lalu di sini juga ada data karyawan yang tersebar menggunakan file manual ataupun Excel, kemudian yang keempat juga ada payroll yang sering telat dan salah hitung, nah itu bahaya sekali. Kemudian di sini juga ada absensi manual yang rawan kecurangan dan human error, dan yang terakhir itu adalah kesulitan mencari kandidat untuk pekerja baru yang tepat. Selain ini juga permasalahan juga terjadi karena adanya ketidakakuratan data dalam proses evaluasi yang lambat. Nah, kasus ini tuh bukan hanya terjadi di perusahaan kecil aja, tapi juga terjadi di perusahaan besar dan terkenal. Sebagai contoh, sini ada tahun 2023 muncul pemberitaan mengenai salah satu perusahaan distribusi FNJC di Jawa Barat yang mendapatkan protes dari karyawan karena penilaian kinerja yang manual yang dinilai tidak adil, kemudian data absensi dan performa sebagian karyawan hilang. Kasus lain, salah satu perusahaan retail nasional mengalami manipulasi absensi manual oleh oknum internal pada tahun 2022 yang mengakibatkan kerugian finansial dan juga menurunnya kedisiplinan pegawai. Nah, masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa sistem manual sudah tidak cocok lagi nih menghadapi tuntutan profesionalitas di era digital ini. Kemudian berbeda dengan itu, sistem aplikasi HRIS ini membawa lompatan modernisasi dalam pengelolaan data kinerja. Nah, di sini sudah terlihat menggunakan sistem manual ini membuat ruwet, pusing, sementara dengan sistem kita lebih dipermudah. Lalu, menurut Al-Fadil dan Khalid, mereka berstatement bahwa HRIS terbukti meningkatkan akurasi data evaluasi dan mengurangi human error secara signifikan. Kenapa demikian? Karena HRIS ini merekam data secara real time, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Misalnya nih, data performa dapat langsung terhubung dengan
Key Performance Indicator atau KPI. Kemudian yang kedua itu absensi biometrik yang sekarang sudah bisa langsung terintegrasi dengan geolokasi atau face recognition. Jadi nggak ada nih curang-curang lagi dalam masalah absensi. Kemudian riwayat pekerjaan dan kinerja karyawan yang sudah bisa dimonitoring secara langsung oleh HR. Kemudian yang terakhir itu adalah HR juga bisa mengecek atau memonitoring pencapaian target harian atau bulanan tiap karyawannya. Nah, saat ini sudah banyak aplikasi HR yang digunakan di Indonesia. Contohnya di sini ada Talenta by Mekari, kemudian Slicker HR, kemudian juga ada Grid Day, ada juga Gajian, kemudian Linov HR, dan yang terakhir Mantra atau Manajemen Tenaga Kerja. Nah, digitalisasi ini mampu mempercepat proses administrasi. Nah, sedangkan menurut Pereira dan Santos pada Journal of Business and Organizational Analytics, mereka berstatement bahwa workflow penilaian kinerja digital ini dapat memangkas waktu proses hingga 60%. Artinya, manajemen dapat segera memberikan feedback, promosi, atau tindakan perbaikan kepada karyawan tanpa menunggu terlalu lama. Kemudian dalam hal absensi, HRIS juga memberikan manfaat luar biasa seperti yang dijelaskan oleh Desmax dan Patil pada International Journal of Management Research. Mereka berstatement bahwa integrasi absensi biometrik mendorong kedisiplinan dan produktivitas karyawan karena data kehadiran yang tidak mudah dimanipulasi seperti pada absensi manual. Dengan kata lain, transformasi digital dalam ranah HR ini membawa perubahan yang besar dalam budaya kerja dan tata kelola SDM yang lebih profesional, transparan, dan juga berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, sudah saat ini perusahaan mulai meninggalkan metode manual yang penuh dengan keterbatasan dan beralih pada teknologi yang mampu mengoptimalkan potensi karyawan serta produktivitas organisasi secara berkelanjutan. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.